Februari tahun 2024. Meskipun pemilihan presiden atau pilpres 2 tahun lagi akan digelar, namun dua partai yaitu Partai Keadilan Sejahtera atau PKS dan Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB menyatakan sikap untuk berkoalisi. Koalisi itu disebut mereka sebagai koalisi semut merah. Terbentuk sebagai poros ketiga dalam kontestasi pilpres tahun 2024 mendatang. Belum diketahui secara pasti sikap politik dari kedua partai itu. Bahkan untuk mengusung calon presiden atau capres keduanya pun belum menentukan sikap. Dengan mempunyai sebanyak 50 kursi untuk PKS dan 50 kursi untuk PKB di DPR RI, kedua partai yang memiliki jumlah keseluruhan sebanyak 180 kursi itu pun membuka kesempatan bagi partai lain untuk bergabung. PKS welcome, apalagi bersama PKB. PKB ini grassroots-nya dengan PKS 11-12 lah, ya. Artinya dengan, ya saya nggak menganggap PKS militan dan ulet, nggak terlalu berlebihan lah. Ya paling tidak itu yang dikatakan orang, ya. Dan PKS yang PKB yang berkuasa penuh di dunia pesantren dan yang merakyat di bawah, ulama-ulama. Ini kalau bertemu ngeri-ngeri sedap. Artinya kedua partai itu membutuhkan teman koalisi dari partai yang memiliki 7 kursi di DPR RI. Tujuannya agar cukup untuk mengusung pasangan calon presiden dan wakil presiden pada tahun 2024 mendatang. Dinamika dan intrik politik itu pun tidak hanya diperlihatkan dari kedua partai itu, melainkan ada 3 partai lain yang juga melakukan hal yang sama. Partai Golongan Karya atau Golkar, Partai Amanat Rakyat atau PAN, dan Partai Persatuan Pembangunan atau P3 juga membentuk koalisi. Koalisi dari ketiga partai itu diklaim mereka dengan nama Koalisi Indonesia Bersatu dengan singkatan KIB. Sama saja, ketiga parpol yang memiliki saham politik di DPR RI dengan jumlah keseluruhan 148 kursi itu belum juga menentukan sikap untuk mengusung calon presiden dan wakil presidennya. Koalisi Indonesia Bersatu berkomitmen untuk melanjutkan capaian keberhasilan tersebut. Koalisi Indonesia Bersatu ingin menciptakan kesejahteraan rakyat dengan melanjutkan capaian pembangunan Bapak Presiden Joko Widodo. Sekedar mengingatkan, dari hasil perolehan suara yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum atau KPU pada pemilu tahun 2019 yang lalu, Partai Golongan Karya atau Golkar mempunyai sebanyak 85 kursi, sedangkan Partai Amanat Nasional atau PAN memiliki 44 kursi dan Partai Persatuan Pembangunan atau P3 mempunyai 19 kursi. Di tengah-tengah adanya geliat politik yang dipertontonkan oleh kelima parpol itu, ada yang menggelitik. Kali ini datangnya dari Ketua Komisi Pemilihan Umum Hasyim Asy'ari saat membuka secara resmi tahapan pemilu 2024 pada Selasa 14 Juni 2022 yang lalu. Hasyim meminta agar jajarannya untuk tersenyum saat melayani peserta dan pemilih di pemilu 2024. Bahkan, Hasyim juga membuka peluang bagi peserta maupun pemilih untuk melaporkan jika ada yang melihat anggota KPU yang tidak tersenyum saat bertugas. Bahwa pemilu akan istilahnya pemilu 2024, tetapi senyatanya kegiatan akan dilakukan atau dimulai pada tahun 2022 ini. Di Undang-Undang Pemilu ditentukan bahwa tahapan pemilu itu harus sudah dimulai paling lambat 20 bulan terhitung dari hari pemungutan suara. Dan kalau kita sudah menetapkan hari pemungutan suara itu adalah hari Rabu tanggal 14 Februari 2024, maka kalau dihitung mundur 20 bulannya itu jatuhnya adalah 14 Juni 2022. Jadi kurang dari sebulan lagi kita sudah mulai tahapan pemilu. Dia beralasan bahwa tersenyum merupakan sebagai salah satu quality control, mengingat karakter KPU adalah pelayan. Kalau ada yang kurang senyum, tolong laporkan kepada kami supaya ada pelatihan senyum. Imbuhnya. Demikian, tetap semangat, merdeka.